Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 7 semuanya, bagaimana kabarnya? Ibu berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, pertama kali saya mengucapkan selamat kepada kalian semuanya. Selamat bergabung dengan MTSN 12 Madiun. Semoga kalian bisa belajar dengan maksimal, bisa mengembangkan ilmu, memperoleh ilmu, bisa mengembangkan potensi, prestasi, dan bisa mencapai cita-cita kalian. Marilah kita pada hari ini sebelum kita belajar, berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri supaya kalian mengenal. Nama saya Bu Umi Lestari. Seperti dalam slide sudah ada, saya sehari-harinya mengajar bahasa Inggris dan mendapat tugas tambahan sebagai waka kurikulum. Pada sama hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang kurikulum dan model pembelajaran di MTSN 12 Madiun tahun pelajaran 2021-2022. Baiklah anak-anak, saya akan menyampaikan materi yang pertama tentang kurikulum. Apa yang dimaksud dengan kurikulum? Kurikulum yang dipakai di MTSN 12 adalah kurikulum 2013. Sedangkan yang dimaksud dengan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, kalian sudah mengenal di SD dan MI bahwa kurikulum saat ini yang dipakai adalah kurikulum 2013. Berikutnya mengenai model-model pembelajaran. Anak-anak, ada berbagai macam model pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu yang mengajar kalian nanti. Model yang pertama adalah model daring atau daring method. Kemudian yang kedua adalah model luring method. Yang ketiga, nanti ada juga model tentang project based learning dan juga model pembelajaran yang berbentuk blended learning. Apa itu model daring, luring, project based learning, dan blended learning? Akan saya sampaikan, akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pembelajaran daring. Apa itu pembelajaran daring? Pembelajaran daring itu dilakukan pada saat pandemi seperti saat ini. Istilahnya adalah pembelajaran menggunakan online. Karena kita masih dalam pemberlakuan oleh pemerintah yaitu PPKM darurat, maka tidak boleh mengadakan pertemuan tatap muka.
sama tidak bisa tatap muka. Pembelajaran nanti juga belum bisa tatap muka, tetapi menggunakan daring atau secara online. Pembelajaran daring itu artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online, menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran daring itu merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah disediakan atau yang telah tersedia. Jadi pembelajaran daring itu jarak jauh, kalian belajar dari rumah, Bapak Ibu guru juga dari rumah masing-masing atau dari madrasah, kalian tetap bisa belajar bersama. Contoh pembelajaran daring, yang pertama adalah nanti kalian belajar menggunakan e-learning. Jadi, kalian mulai kelas 7, jadi semua siswa nanti kelas 7, 8, 9 belajar menggunakan e-learning. Kalian nanti akan dilatih, akan diberitahu, akan dibimbing bagaimana cara menggunakan e-learning. Pada intinya, e-learning adalah aplikasi dari pemerintah, dalam hal ini adalah dari Kemenak, yang di situ berisi fitur-fitur yang lengkap. Jadi kalian bisa mengunduh materi, bisa mempelajari materi yang ada yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, bisa berupa PowerPoint, bisa berupa tulisan Word, Excel, atau juga bahkan video-video atau YouTube. Terus kemudian kalian bisa mengerjakan soal, mengerjakan latihan, mengerjakan ulangan, dan juga kalian bisa absen di e-learning. Jadi setiap hari kalian nanti harus absen di e-learning, absen kehadiran. Walaupun kalian berada di rumah, tetapi kalian kan belajar dari jarak jauh. Jadi kalian absen menyatakan kehadiran belajar itu ditampilkan atau dilakukan melalui e-learning. Yang kedua, selain menggunakan e-learning, kalian nanti juga belajar menggunakan WhatsApp. Saya kira untuk WhatsApp atau WA kalian sudah paham, sudah mengerti, dan sudah punya aplikasinya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu guru nanti mungkin ada yang menggunakan Google Form atau Google Classroom. Ya, nanti akan diberi petunjuk, kalian akan diajari supaya nanti bisa menggunakannya. Untuk pembelajaran daring itu harus dilakukan pada saat ini masa pandemi, dan biar bisa lancar, biar bisa mengikuti pembelajaran daring, syaratnya adalah apa? Ya, syaratnya adalah kalian harus mempunyai HP. HP-nya yang bagaimana? HP yang Android, ya, HP yang Android. Jangan lupa HP-nya harus diisi dengan kuota internet. Kemudian, selain HP yang ada kuotanya, tentu aplikasi WhatsApp juga harus dipunyai. Jadi HP itu harus diisi dengan aplikasi WhatsApp dan juga kuota internet. Selain HP Android, kalian bisa belajar dengan menggunakan laptop atau dengan menggunakan komputer. Bila di rumah kalian punya komputer atau laptop, bisa digunakan untuk pembelajaran sebagai gantinya HP Android. Tetapi laptop yang bisa digunakan untuk belajar online itu juga harus ada jaringan internetnya. Jadi biar bisa mengerjakan atau biar bisa mengikuti pembelajaran secara online dengan lancar. Selanjutnya adalah model pembelajaran Project Based Learning.
Apa yang dimaksud dengan model pembelajaran project based learning? Kegiatannya bagaimana? Jadi project based learning adalah suatu kegiatan pembelajaran dan pemberian tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Jadi nanti kalian diberi tugas berkelompok untuk memecahkan suatu tantangan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Tujuannya, kenapa dibuat berkelompok? Tujuannya agar bisa menumbuhkan sikap kerjasama. Kemudian juga bisa menumbuhkan sikap empati antar teman. Sikap empati itu adalah sikap yang peduli, saling merasakan antar anggota teman. Anak-anak kelas 7 yang berbahagia, model pembelajaran berikutnya adalah model blended learning. Blended learning, ya. Model blended learning adalah suatu metode belajar di mana proses belajarnya itu digabungkan antara belajar tatap muka dengan pembelajaran secara online. Jadi gabungan antara tatap muka dan online. Nanti mungkin suatu saat akan diberikan oleh Bapak Ibu guru. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang mata pelajaran yang harus kalian tempuh atau yang akan kalian dapatkan selama belajar di MTSN 12 Madiun. Daftar pelajarannya itu ada 2, yaitu ada kelompok A dan kelompok B. Kelompok A itu adalah mata pelajaran yang ditetapkan oleh pusat. Sedangkan kelompok B adalah mata pelajaran yang ditetapkan oleh daerah. Apa saja yang ada di kelompok A, yaitu kalian akan belajar tentang Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, Bahasa Arab, Bahasa Indonesia, PKN, Matematika, IPA, Bahasa Inggris, dan IPS. Dan untuk kelompok yang B, kalian nanti akan mendapatkan pelajaran prakarya, seni budaya, penjas orkes, kemudian muloknya adalah bahasa Jawa, kemudian nanti ada bimbingan konseling, ada pelajaran BTA, baca tulis Al-Quran, dan pelajaran kitab kuning. Tetapi untuk pelajaran BTA dan kitab kuning, ini nanti akan diberikan pada waktu kalian nanti belajar secara tatap muka. Ya, jadi untuk pelajaran secara online nanti kalian belajar sendiri di rumah, ya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang penilaian yang dilakukan di madrasah atau di MTSN 12 Madiun. Jadi nanti ada ulangan, ya, berbagai macam ulangan, berbagai macam nilai yang didapatkan itu dari apa saja? Yang pertama adalah dari penilaian harian. Penilaian harian itu kalau dulu adalah ulangan harian, ya. Itu kalian ulangan, kemudian nilainya akan didapatkan. Kemudian nilai itu bisa juga diambil dari tugas. Bapak Ibu guru memberi tugas kalian dan diberi nilai. Kemudian bisa juga kalian praktek. Praktek itu tidak hanya praktek olahraga, tapi juga praktek misalnya bahasa Inggris, praktek berbicara, bahasa Indonesia, prakteknya apa? Pidato. Kemudian mata pelajaran IPA, praktek di laboratorium, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada penilaian berupa portofolio. Jadi kalian mengumpulkan tugas-tugas, kemudian dijadikan portofolio. Atau kalian juga mengerjakan project, ya. Project itu kaitannya sama produk, membuat hasil karya. Selain penilaian harian, tugas, praktek, portofolio, dan proyek, nanti juga ada penilaian tengah semester.
atau PTS ya. Kalau dulu UTS, ujian tengah semester. Nanti setelah PTS itu akan diberi rapot PTS, laporan nilai tengah semester. Kemudian pada akhir semester nanti kalian juga akan mengikuti penilaian akhir semester atau ujian semester. Setelah itu, setelah mengikuti penilaian akhir semester, kalian akan mendapatkan rapot. Ya, biasanya penilaian akhir semester ini berlangsung pada bulan Desember di semester 1 dan semester 2-nya pada bulan Juni. Kemudian yang terakhir, penilaian akhir tahun. Yang dimaksud penilaian akhir tahun adalah penilaian akhir semester yang kedua. Pada bulan Juni itu disebut dengan penilaian akhir tahun untuk menentukan kalian naik atau tidak. Setelah kalian mengikuti penilaian akhir semester, kalian akan menerima laporan hasil belajar atau menerima rapot ya. Di dalamnya terdapat 3 macam nilai. Nilai kognitif, psikomotor, dan nilai afektif. Nilai kognitif itu nilai yang seperti apa? Nilai kognitif adalah nilai yang dari gabungan penilaian harian. Jadi gabungan dari nilai ulangan harian, nilai tugas, nilai proyek, nilai PTS, ujian semester, tengah semester, dan nilai ujian akhir semester. Jadilah nilai kognitif. Sedangkan nilai psikomotor itu diambil dari nilai praktek kalian. Pada waktu pembelajaran kalian praktek, ya praktek pelajaran apapun itu dimasukkan dalam nilai psikomotor tiap-tiap mata pelajaran. Kemudian yang ketiga adalah nilai afektif. Nilai afektif itu diambil pada waktu kalian pembelajaran. Nilai afektif itu adalah nilai sikap ya, nilai sikap kalian selama diajar itu bagaimana? Apakah kalian memperhatikan, kalian antusias, rajin, kemudian kalian ada yang biasa-biasa saja, ada yang tidak memperhatikan. Nah, itu dinilai dalam penilaian afektif. Jadi jangan dikira kalau sikap kalian tidak dinilai. Sikap misalnya patuh kepada guru, hormat, sopan bicaranya, walaupun di WA ya, di WA itu sopan bicara, itu akan jadi penilaian Bapak Ibu guru. Jadi kalian harus memperhatikan, berhati-hati supaya kalian mendapatkan nilai yang bagus ya, baik nilai kognitif, psikomotor maupun nilai afektif. Kemudian yang berikutnya di diri rapot itu ada absen ya anak-anak, ada absen kalian, rekapan absen selama 1 semester. Jadi kalian setiap hari harus absen, baik di e-learning maupun di WhatsApp untuk menyatakan kehadiran kalian supaya nanti nilainya bagus dan kehadirannya juga bagus. Ada kasus yang nilainya bagus tetapi kehadirannya tidak masuk yang banyak sekali, itu juga mempengaruhi kenaikan kelas ya. Jadi kalian harus pandai secara kognitif, psikomotor, afektif nilainya bagus, tapi juga absensinya juga bagus. Baiklah anak-anak, itu yang bisa saya sampaikan penjelasan tentang kurikulum dan model pembelajaran. Anak-anak harus tetap semangat, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, supaya bisa tetap mengikuti matsama dan pembelajaran yang akan datang. Sekian anak-anak, sampai bertemu lagi.
seperti lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.